Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya baik-baik saja, saya dalam kondisi sehat. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Semuanya sehat? Semuanya penuh dengan sukacita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah online GBI BKP Aston Bekasi. Selamat datang, selamat menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Amin. Saat ini mari kita persiapkan hati, pikiran kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, dan kita mau bermazmur untuk Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita akan memulai ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Kami ada bersama-sama dimanapun kami berada. Saat ini kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah kami menyerahkan hidup kami seutuhnya di hadapan-Mu. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami. Biarlah hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau berserah kepadamu. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami untuk-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Mari kita memuji Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Yesus. Anugerah-Mu berlimpah, kasih setia-Mu tercurah. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan ini. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat. Tanpa Tuhan kita akan merasa kesepian. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping
yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
dasar roh kita hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kirabaya rabata shikernamaya rabata, sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati kita menyembahnya. Kirabaya rabata syukurorororor, hinamaya rabata se, kirabaya rabata sororororor, hinamaya rata so, yeswarabaya rata shikenanana, yeswarabakata shunanananananana, kirabaya rabata shinanana. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami nggak mau mengandalkan apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami mau berserah, kami mau berserah secara total kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan mukjizat Tuhan. Engkau yang sanggup menguatkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan, mukjizat-mukjizat-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau mengamini Tuhan, bahwa kami punya Allah yang dahsyat, bahwa kami punya Allah yang luar biasa, bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini, hari ini, kami ingin lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bersorak-sorak bagi nama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Sekali lagi untuk Tuhan. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan saat ini. Walaupun bumi bergoncang, kita tetap berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, penuh dengan antusias. Kita semua mau menari buat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Jangan malu-malu untuk berdiri. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur. Mari kita sama-sama lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama dari awal kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita.
dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus dalam hadirat Tuhan. Biarlah hari ini kita mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman pagi hari ini. Kami selalu berharap kepadamu Tuhan, dan kami selalu percaya kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Biarlah hari ini Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan sorak-sorai, mulut kami penuh dengan pengagungan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas
tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kalau kami boleh ada bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu GBBKP Aston yang Tuhan kasihi. Di setiap rumah, di tempat dimanapun mereka boleh berada, mendengarkan dan ada bersama-sama beribadah. Pagi hari ini, biarlah kiranya Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Terlebih sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi setiap jemaat. Dan kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Roh Kudus untuk menyampaikannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, saudara jemaat yang Tuhan kasih, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini bersama dengan jemaat yang Tuhan kasihi. Dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya tidak ada seorang pun di antara saudara jemaat yang Tuhan ini tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara saudara yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Semua kita adalah jiwa-jiwa, semua kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, firman yang akan saya sampaikan pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes 20. Ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23 yang firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara jemaat yang Tuhan kasih, ini adalah kisah tentang perjumpaan Yesus bersama dengan para murid pada saat itu. Dan kita tahu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belum lama memperingati. Bahkan saat ini juga kita masih ada di dalam suasana dan masa-masa di mana kita memperingati akan kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus bagi setiap saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang akan saya sampaikan dari perjumpaan Yesus dengan para murid pada saat itu. Itu sebabnya melalui satu perikop ini ada satu tema khotbah yang akan saya sampaikan, yaitu yang terambil di dalam ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan." Ketika murid melihat Tuhan, murid-murid mereka bersuka cita. Itu sebabnya tema khotbah pagi hari ini yaitu pandang kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi landasan akan firman Tuhan ini adalah karena keadaan kondisi, kita tahu juga saat ini yang terjadi hari-hari ini, situasi kondisi yang juga menakutkan bagi banyak orang, mengkhawatirkan bagi banyak orang. Kondisi keadaan di mana COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berhenti, membatasi setiap orang, membatasi pergerakan setiap orang, sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan hidup mereka dengan maksimal. Akan tetapi saya tahu, saya percaya, seperti firman Tuhan katakan, di balik segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan yang terindah bagi saudara dan bagi saya, dan bagi gereja Tuhan yang Tuhan kasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan kondisi yang terjadi juga pada saat itu kepada para murid, ketika pada saat itu murid kehilangan sosok guru, Mesias, yaitu Kristus Yesus, yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika akhirnya mereka kehilangan Yesus, ada satu kehampaan, ada sesuatu yang kosong dalam pribadi masing-masing para murid.
Sehingga pada saat itu para murid masuk pada satu suasana yang firman Tuhan katakan, mereka ada di dalam ketakutan, dan mereka ada di dalam kekhawatiran, mereka ada di dalam kecemasan, dan mereka juga ada dalam kesedihan dan berduka cita karena berpisah dengan Kristus Yesus. Kondisi keadaan ini juga mungkin hari-hari ini juga yang sedang dialami banyak orang, dan tidak terkecuali bagi orang-orang Kristen. Ataupun mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini juga mengalami sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan saudara. Tapi saya percaya pagi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, pandang kepada Yesus, maka engkau akan menerima yang daripada Tuhan. Katakan amin. Saya teringat satu pujian, yaitu pujian lama, dan saya akan ajak saudara kita nyanyikan satu pujian ini di tengah ombak dan arus pencobaan. Mari ikut saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan saudara. Yesus perhatikan ketetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Biar musik saja. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kisah seperti yang para murid alami. Saat itu mereka kehilangan kendali. Ada kekosongan dalam kehidupan mereka, karena Kristus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Mungkin keadaan kondisi ini juga yang hari-hari ini sedang engkau alami, yang Anda alami, yang saudara jemaat Tuhan engkau sedang alami. Mungkin saat ini engkau sedang kehilangan kendali, tapi pagi hari ini Yesus menghampiri saudara. Sebagaimana ketika Yesus menghampiri para murid. Dan pada saat itu, ketika para murid menyaksikan dan memandang kepada Kristus, firman Tuhan katakan, ada sukacita dan ada damai sejahtera. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, memandang kepada Yesus, maka yang pertama, saudara akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Saudara, perkataan ini dan sukacita damai sejahtera ada sebuah perkataan penegasan yang Yesus Kristus sampaikan kepada para murid, yaitu agar supaya para murid mereka tidak fokus kepada keadaan kondisi yang terjadi saat itu, akan tetapi mereka tetap fokus kepada Kristus, apa yang Yesus sudah berikan dan visi yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Dan pagi hari ini juga hal yang sama yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, jemaat yang Tuhan kasih. Apapun keadaan kondisi saudara saat ini dan hari-hari ini, mungkin Anda sedang letih, mungkin Anda sedang capek,
atau mungkin Anda sedang lemah tubuh, atau mungkin saudara sedang ketakutan, sedang memiliki kekhawatiran, ataupun saudara sedang berduka. Mungkin karena seseorang yang telah hilang dari Anda, atau mungkin ada sesuatu yang hilang selama ini dalam kehidupan saudara. Tapi pagi hari ini, saya mau katakan, penegasan Yesus Kristus sampaikan kepada para murid pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, sukacita, damai sejahtera diberikan Tuhan kepada saudara. Sebab apa firman Tuhan katakan? Agar supaya saudara dan saya tidak fokus kepada dunia. Sebab firman Tuhan katakan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Sebab itu, Yesus menyampaikan kabar, yaitu agar supaya hidup dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17 berkata, bahwa kerajaan Allah adalah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggallah di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Laut, bumi, darat, dan lautan akan tergoncang. Tapi kerajaan Allah, engkau tinggal dan kita tinggal di dalam prinsip pemerintahan Allah. Maka sesuatu yang dari luar tidak akan dapat dan mempengaruhi kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, memandang dan menatap kepada Kristus Yesus. Maka yang kedua, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan dari Roh Kudus bagi setiap kita. Katakan amin. Saudara, kekuatan yang Roh Kudus berikan, yaitu Roh Allah yang menolong setiap kita. Mungkin saudara, kita sedang di persimpangan. Akan tetapi pagi hari ini, pandang kepada Yesus, maka Dia akan menolong saudara. Roh Kudus akan menuntun dan memimpin hidup kita. Sebab Dia, Yesus adalah gembala yang agung. Dan Dia tidak pernah membiarkan setiap kita terjatuh dan tergeletak. Dia akan menopang setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Dan Roh Kudus akan menghibur setiap kita. Dikala engkau berduka cita, dikala engkau sedang ada di dalam kesedihan, dengar baik, Roh Kudus akan menguatkan saudara untuk melalui setiap proses kehidupan yang mungkin engkau sedang alami. Engkau berkata begitu beratnya perjalanan hidup yang engkau sedang alami. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi saudara. Memampukan setiap saudara dan saya. Memampukan setiap kita untuk menyelesaikan kehidupan yang hari-hari ini sedang kita jalani. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang kita alami saat ini dan hari-hari ini? Saudara, kalau saya mau katakan begini, tatanan yaitu pola dan gaya kehidupan di dalam beribadah sedang dirombak. Saudara, saya tidak tahu ini sampai berapa lama ke depan COVID-19 ini yang membuat dan membatasi sehingga kita tidak dapat dan datang berkumpul dalam satu ibadah raya berjumpa bersama dengan setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Akan tetapi, dengar baik saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa saat ini ada Roh Kudus. Hari-hari ini, Roh Kudus berperan untuk mengingatkan setiap kita jemaat yang Tuhan kasih. Kenapa saya katakan demikian? Sebab memang Roh Kudus punya satu tugas untuk mengingatkan setiap Anda dan saya.
Saudara, keadaan kondisi yang sekarang dan saat ini, kita tidak lagi dapat berjumpa bersama-sama untuk beribadah di dalam tempat yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini diberikan kepada saudara, setiap Anda, saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Bagaimana sikap saudara untuk menyikapi keadaan kondisi ini, untuk kedatanganmu beribadah kepada Tuhan. Dan jika saudara dan jika kita tidak melibatkan Roh Kudus, maka kecenderungan hati manusia akan menyimpang dan untuk tidak datang kepada Allah untuk beribadah. Kecenderungan manusia akan memberikan hati mereka untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Sebab itu, saat ini ada di tangan setiap saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Apakah Anda mempergunakan kehendak bebas yang telah Allah berikan bagi saudara untuk dipergunakan untuk mempermuliakan Allah atau untuk mempermalukan Allah? Itu sebabnya, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita miliki hari-hari ini, akan tetapi ketika Roh Kudus ada melimpah bagi saudara, maka tidak dapat membatasi hati kita untuk bergelora, untuk datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Yesus perhatikan setiap titisan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memandang kepada Kristus, yang ketiga, maka ada pengampunan. Katakan amin. Nah, saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan ada pengampunan? Sebab Yesus katakan di dalam Yohanes, kembali kepada Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa kenapa Yesus harus mengingatkan ini kepada para murid? Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena kita tahu bahwa dikisahkan bahwa bagaimana para murid melihat dan menyaksikan Yesus dianiaya, Yesus dihujat, Yesus dicambuk, Yesus disalibkan, Yesus ditombak, dan Yesus mati dan dikuburkan. Mata para murid menyaksikan hal itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Timbul satu amarah yang tidak dapat terlampiaskan. Ada kekecewaan, kemarahan kepada banyak orang pada saat itu. Sehingga pada saat ketika Yesus berjumpa dengan para murid, Yesus berkepentingan untuk mengingatkan mereka agar supaya mereka mengampuni setiap mereka yang telah melakukan kejahatan, yang melakukan aniaya kepada Yesus dan juga kepada para murid. Itu sebabnya pagi hari ini saudara jemaat yang Tuhan kasih, saya mau katakan bahwa salah satu penghambat terbesar seseorang sehingga tidak move on, sehingga tidak bergerak maju, karena tidak mampu keluar untuk memberikan pengampunan. Saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan bagi saudara jemaat yang Tuhan kasihi, bagi Anda siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa saudara harus memberikan pengampunan. Mungkin saudara pernah dianiaya, mungkin pernah saudara dikecewakan, atau mungkin seseorang memfitnah saudara. Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan Anda agar supaya memberikan pengampunan. Atau mungkin pun sebaliknya saudara pernah menganiaya seseorang. Pagi hari ini, momen dan saat waktunya untuk meminta pengampunan. Dan meminta maaf dan minta pengampunan kepada Bapa di surga. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 11 berkata demikian, tolong bantu saya.
1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang tidak mengampuni, bahwa sesungguhnya mereka ada di dalam kegelapan. Saya percaya tidak ada seorang pun saudara kita yang mau tinggal dan hidup di dalam kegelapan. Sebab kita telah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Allah, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Dan pagi hari ini saya mengingatkan kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Apabila sampai saat ini mungkin masih ada suatu hal yang menjadi ganjalan dalam kehidupan saudara. Baiklah pada hari ini, pagi ini, engkau suami minta maaf kepada istri. Ataupun istri engkau pernah mengecewakan suami. Ataupun orang tua kepada anak-anak. Mari, berikan dan maaf dan pengampunan kepada mereka. Sebab apa? Sebab ketika saudara, seperti di dalam kitab Mazmur 133 berkata, ketika kita hidup rukun bersama, maka ada berkat Tuhan yang turun dan mengalir bagi setiap kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah keadaan kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini, pandang kepada Kristus Yesus. Maka ketika saudara memandang kepada Kristus, maka dia berikan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita memandang kepada Kristus, maka dia berikan kekuatan, yaitu Roh Kudus bagi setiap kita. Dan ketika kita memandang kepada Kristus, ada pengampunan, sebab dia telah mengampuni setiap salah dan pelanggaran dosa yang kita lakukan. Katakan amin. Maka yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita telah menerima hal ini, maka ada yang Tuhan Yesus kehendaki dalam setiap pribadi-pribadi yang telah menerima berkat ini, yaitu seperti di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, ada satu tugas yang Kristus berikan bagi kita, yaitu mengutus setiap Anda, saudara jemaat yang Tuhan kasih. Beritakan Injil. Beritakan amanat agung Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas setiap umat manusia. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap engkau jemaat yang Tuhan kasihi. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan ketetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau firman-Mu telah mengingatkan setiap kami. Agar supaya di tengah situasi kondisi yang kami alami, kami tetap memandang kepada Kristus. Supaya kami tidak kehilangan fokus hidup kami. Tapi fokus kami tetap memandang kepada Kristus. Yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dan memberikan kekuatan bagi kami melalui Roh Kudus yang diberikannya bagi kami. Dan juga yang memberikan pengampunan bagi setiap kami. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema atas hidup kami Tuhan. Hidup kami semakin berubah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dipuji, diagungkan, dimuliakanlah Tuhan. Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur perjamuan kudus di hadapan saudara. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu kepada para murid dan bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini mempersatukan setiap kita di dalam penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu sebelum kami boleh menerima roti yang adalah lambang tubuh dari Kristus dan juga anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus Yesus yang telah dicurahkan, dikorbankan bagi dan untuk membebaskan, menebus setiap salah dan dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini biarlah kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, di setiap kami jemaat-Mu, dimanapun kami boleh berada mengikuti ibadah bahkan perjamuan kudus ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini setiap kami dipulihkan, setiap kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau telah berikan tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Untuk memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Memberikan hidup bagi setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami sungguh rasakan hadirat lawatan-Mu melalui perjamuan kudus yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita ucapkan sama-sama pujian ini. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa poin yang menjadi pengumuman kita. Yang pertama yaitu ibadah raya kita masih tetap setiap hari Minggu dengan online seperti ini, yaitu jam 8 pagi. Jangan pernah lewatkan dan tetap ada bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak. Mari berkumpul engkau bersama-sama, mari ikuti ibadah raya kita hari Minggu online seperti ini. Kemudian
Yang kedua, kita juga ada menara doa, yaitu hari Rabu jam 7 malam. Kita bersama-sama, kita berdoa menggunakan fasilitas Zoom. Kita berdoa juga untuk kota bangsa kita, berdoa buat keluarga, berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat banyak hal yang Tuhan taruhkan di hati setiap saudara. Kita bersama-sama membangun roh kita untuk berdoa bersama-sama. Demikian juga yang ketiga, setiap hari Sabtu jam 5 pagi juga kita ada bersama-sama berdoa menggunakan fasilitas Zoom. Mari gabung bersama-sama, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari bangun manusia rohanimu untuk semakin kuat dan tangguh di tengah situasi kondisi yang hari-hari ini mencekam, yang dialami banyak orang. Katakan amin. Dan kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga ingatkan bagi saudara bahwa sesuai dengan pesan dari pemerintah bahwa agar supaya kita tetap stay at home, jaga kebersihan dengan baik, dan juga pesan dari gembala pembina kita, yaitu Pak Niko dan juga gembala rayon kita Pak Wiweko, agar supaya kita tetap di rumah menjaga kesehatan dan juga supaya menjaga kebersihan, supaya kita semua sehat. Saya percaya jika kita sehat dan kuat, ada satu tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita maksimal menjalani kehidupan kita. Katakan amin. Itulah yang menjadi pengumuman kita pagi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita naikkan doa kita, dan kita akan naikkan pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami telah beribadah dan kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, nama yang agung, nama yang perkasa, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang telah menyelamatkan kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami telah mendengarkan pesan firman-Mu, kehadiran Kristus. Ketika kami menatap kepada Kristus, maka ada sukacita damai sejahtera yang diberikan bagi kami. Ketika kami menatap kepada Kristus, kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus yang menuntun memimpin hidup kami, mengingatkan kami, bahkan menjadi teman sejati bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga ketika kami memandang kepada Kristus, ada pengampunan sebab Yesus telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, setiap kami telah diberkati oleh firman-Mu. Bahkan jika ada di antara jemaat Tuhan, GBBKP Aston pagi hari ini engkau yang sedang mengalami dan sakit penyakit, mari saat ini yakin dan percaya sungguh oleh bilur dan darah Yesus telah memulihkan dan menyembuhkan saudara di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat jiwa-jiwa yang saat ini mereka sedang menderita sakit karena COVID-19 yang ada terbaring di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan, tempat-tempat yang isolasi yang disediakan. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus melawat mereka, biarlah kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, dan juga seluruh staf sampai kepada pemerintahan terbawah. Tuhan berkati, berikan kekuatan, hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, untuk menyelesaikan segala tugas tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab, dan menyelesaikan dengan baik dan penuh dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang dipuji, diagungkan atas hidup kami. Biarlah kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti yang Yesus ajarkan bagi kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam, salam kiri kanan saudara, suami, istri, anak-anak, berjabat tangan, berpelukan. Katakan Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat dan tangguh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.